Kemudian ada beberapa tips yang eh, ingin saya share di sini ya. Ini karena kebetulan data ini cukup banyak ya, dan kita kalau melihat ini mungkin perlu turun naik scroll ya, baik ke kiri ataupun ke kanan ya. Misalkan kita ingin melihat data ini ya, misalkan G40. Ini G40 itu misalkan di bulan apa ya? Nah, kita harus scroll lagi ke atas. Oh, di bulan Mei. Nah, yang kita inginkan adalah ini tidak berubah ya. Jadi kita bisa melihat informasi bulannya tanpa harus istilahnya menghilangkan ini ya, informasi judul di pekerjaan kita. Nah, jadi kita bisa menggunakan di sini beberapa em, langkah ya. Jadi kita akan membekukan judul di sini. Kita klik di menu home ya, di sini. Kemudian jangan lupa kita simpan dulu ininya di misalkan saya ingin di B6 ya. B6, klik sel B6. Kemudian ke um, ini ya, kita ke Windows, ke View, maksudnya klik di menu View, kita lihat di kategori Windows ya. Di sini ada yang namanya Freeze Panes ya, Freeze Panes. Kemudian kita klik freeze-nya ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya tadi misalkan ini penjualan tertinggi di bulan apa ya. Di scroll jadi dia tidak berubah. Ya, seperti itu. Kita menggunakan freeze pane di sini. Kemudian kita juga ingin melihat misalkan untuk rata-rata penjualan Acer gitu ya. Ini berapa sih total? Oh, baik ya di sini misalkan untuk penjualan Acer-nya, jadi kita bisa menggunakan freeze pane ini. Dan untuk unfreeze ya, kita bisa klik di freeze pane ini kemudian unfreeze. Ya, ini kembali seperti tampilan biasa. Nah, kalau kita perkecil tampilan, mungkin datanya juga tidak terlihat dengan baik ya, karena ini cukup banyak ya. Kalau kita perkecil, tidak terlihat dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan apa tadi bantuan dari Prispen ini. Kemudian ada tips lain ya, barangkali di sini yang bisa digunakan juga. Misalnya kita sudah mempunyai data yang cukup banyak ya, dan kita khawatir data ini ada yang merubah ya. Jadi kita perlu untuk membuat data ini supaya tidak bisa diubah ya. Caranya kita sortir ya, kita sortir semua sel yang kita ingin supaya tidak ada orang lain yang mengubah. Setelah itu kita akan pilih di sini di menu home ya, kemudian ke format, di sini log cell ya. Nah, ini sudah di log semua selnya ya. Kemudian setelah itu kita pilih protect sheet di sini. Nah, kemudian akan muncul password to unprotect sheet ya. Jadi setelah di protect ini kita kalau mau mengisikan password silahkan diisikan untuk membukanya nanti ya. Misalkan saya di sini akan mengetik passwordnya buka ya. Klik OK. Dan dia minta konfirmasi ya, re-enter password to process. Kita klik buka. Oke. Nah, ini sudah diprotect ya, sudah diprotect. Nah, contoh misalkan saya ingin mengubah atau ada yang akan mengubah data di sel C6 misalkan dengan data yang lain ya. Sekian 40. Masih bisa. Kita ulangi lagi langkahnya. Masih. Nah, ini ketika
Ini kita coba dulu buka. Oke. Kita coba dulu protect sheet-nya. Oke, kita coba dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, jadi ini kita sudah protect di sini ya. Sudah protect data-data di sini. Misalkan ada yang akan mengubah di C6, misalkan ini dengan data yang lain, dia tidak bisa ya karena kita sudah protect. Dan di sini muncul informasi the cell or chart that you are trying to change is protect or therefore read only. Jadi ini sudah kita proteksi atau hanya bisa jadi sifatnya read only saja, hanya bisa dibaca tanpa bisa diedit ya. To modify protected cell or chart, berarti kita di sini first remove protection ya using unprotect. Oke. Berarti di sini perlu kita unprotect ya. Unprotect sheet. Kemudian kita masukkan password yang tadi kita buat ya. Nah, sekarang sudah di unprotect, apakah bisa berubah? Ya, ternyata bisa diubah ya. Di ini datanya bisa ubah. Baik, begitu mungkin yang bisa kita diskusikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada nilai tambah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.